Cerita tentang orang Majus yang ngikutin bintang, pasti udah nggak asing lagi kan ya? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat ngelihat satu kesalahan fatal yang mereka buat? Dan yang lebih penting lagi, gimana kesalahan itu justru jadi kunci dari pelajaran terbesar di perjalanan mereka? Rasanya familiar banget ya, momen di mana logika kita yang paling jernih, yang paling masuk akal, malah ngebawa kita ke jalan buntu. Nah ternyata, para pencari bijak dari timur ini pun pernah ngalamin hal yang persis sama. Oke, mari kita bedah bagian ini. Orang Majus ini kan bukan orang sembarangan ya. Mereka itu pencari yang tulus. Mereka dapat tanda ilahi, bintang yang luar biasa. Tapi ironisnya, justru pikiran mereka sendiri yang kemudian ngebelokin mereka dari tujuan. Gini loh cara kerja logika manusia, mereka lihat bintang, mereka tahu targetnya adalah seorang raja. Otak mereka langsung nyambungin titik-titiknya. Raja baru, ya pastilah lahirnya di Istana Megah, di pusat kekuasaan, Yerusalem. Rasional banget kan? Tapi justru asumsi yang paling logis inilah yang ngebawa mereka nyasar ratusan kilometer. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kesalahan mereka, langkah keliru mereka itu, secara nggak terduga, malah ngebawa mereka ke satu-satunya tempat yang nyimpen peta yang bener. Mereka ketemu Herodes yang panik, dan kepanikan Herodes inilah yang bikin dia manggil para ahli Taurat. Jadi gimana mereka nemuin jalan pulang? Nah ini bagian yang sering banget kita lewatin. Jalan mereka itu nggak dilurusin sama bintang yang lebih terang, tapi sama sesuatu yang jauh lebih kuno dan pasti, firman yang tertulis. Nah, ini dia jawabannya. Para ahli Taurat itu ngebuka gulungan kitab dan ngebacain nubuat kuno yang dengan sangat-sangat spesifik nunjuk ke Bethlehem, bukan Yerusalem. Sebuah koreksi yang tajam, jelas, dan nggak bisa dibantah, langsung dari sumbernya. Jadi, ini poin utamanya. Ketika visi hidup kita, si bintang itu, tercemar sama asumsi dan logika kita sendiri, kitab sucilah yang berfungsi sebagai peta utama, otoritas tertinggi yang ngekalibrasi ulang arah kita. Coba perhatiin alurnya di sini, ini penting banget. Bintang itu, visi hidup mereka, baru muncul lagi setelah mereka dengan rendah hati menerima koreksi dari firman. Ini nunjukin kalau visi yang sejati itu nggak akan pernah bertentangan sama firman yang tertulis. Sebaliknya, justru firman itulah yang memurnikan dan mengarahkan visi itu. Dan di titik inilah kisah ini ngebuka sebuah jurang pemisah yang luar biasa, yaitu perbedaan antara sekadar tahu fakta kebenaran dan benar-benar ngalamin realitas dari kebenaran itu. Yuk kita bandingin dua kelompok yang ada di ruangan itu. Di satu sudut ada orang Majus. Mereka punya visi, tapi yang lebih penting, mereka punya kerendahan hati untuk dikoreksi. Begitu tahu jalan yang benar, mereka nggak nunggu sedetik pun, langsung berangkat. Di sudut lain ada para ahli Taurat. Mereka punya semua datanya. Jawaban yang benar ada di ujung lidah mereka. Tapi mereka diam aja. Mereka tahu persis di mana sang raja dilahirkan. Mereka bahkan bisa mengutip ayatnya dengan sempurna. Dan inilah paradoks yang paling mengganggu dari seluruh cerita ini. Mereka megang peta harta karun terbesar dalam sejarah, nunjukin ke orang asing, abis itu mereka milih buat tetap tinggal di rumah. Yuk, kita berhenti sejenak di misteri ini. Sikap diam dari orang-orang yang seharusnya jadi yang paling bersemangat di seluruh negeri. Ini pertanyaan inti yang bikin merinding. Coba bayangin, Anda seorang ahli medis yang tahu persis di mana obat buat penyakit mematikan berada, cuma beberapa kilometer dari rumah Anda. Terus, Anda ngasih tahu lokasinya ke sekelompok peneliti dari negeri jauh, dan abis itu, Anda balik lagi minum teh. Loh, kenapa? Nah, inilah diagnosisnya, pengetahuan mati. Pengetahuan mereka itu akurat secara doktrin, tapi dingin dan nggak bernyawa. Nggak ada getaran, nggak ada rasa urgensi, nggak ada cinta. Pada akhirnya itu cuma informasi, bukan transformasi. Inilah bedanya. Orang Majus itu punya kombinasi juara, visi yang membara, dan kerendahan hati untuk dibimbing pakai peta. Para ahli cuma punya petanya, tapi nggak ada keinginan buat melakukan perjalanan. Jadi gimana caranya biar kita ada di timnya orang Majus? Sumber ini nyimpulin kalau penglihatan sejati atau wahyu itu bukan sesuatu yang terjadi secara acak. Itu menuntut dua kondisi hati yang spesifik. Syaratnya ada dua. Pertama, menantikan Tuhan di dalam firman-Nya. Ini bukan sekedar baca cepet buat dapat informasi ya, tapi benar-benar berdiam dan mendengarkan. Kedua, punya hati yang mencari. Bukan sekedar otak yang penasaran, tapi hati yang merindu, yang lapar sama realitas Tuhan itu sendiri. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu kebenaran ini. Anda bisa hafal seluruh kitab, tapi tanpa hati yang mencari dan rendah hati, Anda nggak akan pernah benar-benar melihat apapun. Dan inilah pertanyaan penutup untuk kita semua. Apakah iman kita itu sebuah petualangan yang aktif,
Kayak orang Majus, penuh pencarian, kesalahan, koreksi, dan pada akhirnya penemuan yang luar biasa? Atau iman kita cuma sekumpulan jawaban benar yang tersimpan rapi, sementara kita nggak pernah melangkahkan kaki keluar pintu?